Shalom, perkenalkan nama saya Vini Pate. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah fisika yang telah saya buat, yakni tentang pengukuran besaran dan satuan. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Tanpa kita sadari, setiap hari kita menggunakan alat ukur sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan maupun mempermudah aktivitas kita. Alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah alat ukur dari besaran pokok. Berbagai macam alat ukur dari besaran pokok inilah yang mempermudah kita mengetahui beberapa hasil dari pengukuran yang didapat. Namun yang sering kita temui dan kita gunakan dari 7 besaran pokok yang ditetapkan dalam satuan internasional berupa panjang, suhu, massa, waktu, intensitas cahaya, dan jumlah saat. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian besaran? 2. Apa pengertian satuan? Dan 3. Apa pengertian pengukuran? C. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengertian besaran. 2. Untuk mengetahui pengertian satuan. Dan 3. Untuk mengetahui pengertian pengukuran. Bab 2, kita masuk pada pembahasan. A. Pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran, dan 2. Besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Besaran fisika sendiri dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. A. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam. Selain itu, terdapat 2 besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi, yakni sudut datar dan sudut ruang 3 dimensi. Berikut adalah tabel besaran pokok dan besaran tambahan. Dapat kita lihat di sini. Ini tabel besaran tambahan. Nah, besaran turunan sendiri adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran ini ada banyak macamnya. Seperti demikian di tabel. Nah, selain itu berdasarkan ada tidaknya arah, besaran juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama, besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai besar dan satuan saja tanpa memiliki arah. Contohnya adalah panjang, massa, dan waktu. Yang kedua, besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar atau nilai, satuan, dan juga arah. Contohnya adalah kecepatan, gaya, perpindahan, dan lain-lain. B. Pengertian satuan. Satuan sendiri adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Adanya berbagai macam satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Kalian harus melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk memecahkan persoalan yang ada. Dengan adanya kesulitan tersebut, para ahli sepakat untuk menggunakan satu sistem satuan, yaitu menggunakan satuan standar sistem internasional yang disebut Sistem Internasional de Units atau SI. Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Satuan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Sementara itu, standar satuan baku telah ditetapkan sama di setiap tempat.
Sistem Satuan Internasional atau SI dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS yakni meter, kilogram, second atau detik. Yang B, sistem CGS yang di dalamnya adalah sentimeter, gram, second ataupun detik. Kita masuk pada bagian yang C, yakni pengertian pengukuran. Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam seperti gerak, kalor, cahaya, bunyi, listrik, dan magnet. Proses pengamatan gejala alam tersebut bermula dari pengamatan yang dilakukan oleh indera kita. Akan tetapi pengamatan tersebut harus disertai dengan data kuantitatif yang dapat diperoleh dari hasil pengukuran. Pada proses pengukuran, alat ukur merupakan bagian terpenting dari sebuah pengamatan. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Ketika kita membeli minyak goreng, gula, beras, daging, mengukur tinggi badan, menimbang berat, mengukur suhu tubuh, dan itu semua merupakan bentuk aktivitas pengukuran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengukuran merupakan bagian dari kehidupan manusia. Melalui hasil pengukuran kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pengukuran agar memberikan hasil yang baik, maka haruslah menggunakan alat ukur yang memenuhi syarat. Suatu alat ukur dikatakan baik bila memenuhi syarat, yaitu valid dan reliable. Di samping kedua syarat itu di atas, ketelitian alat ukur juga harus diperhatikan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah disandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Pengukuran berat menggunakan neraca dengan berbagai ketelitian. Mengukur kuat arus listrik menggunakan ampere meter, mengukur waktu dengan stopwatch, mengukur suhu dengan termometer, dan lain sebagainya. Mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca, ampere meter, termometer merupakan alat ukur yang sudah distandar. Kita masuk pada bagian 1, instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran sendiri adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Kemampuan alat ukur dapat diketahui dari berbagai kriteria yang ditetapkan. Antaranya adalah akurasi, presisi, sensitivitas, dan kesalahan. Idealnya sebuah alat ukur memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik sehingga tingkat kesalahannya relatif kecil dan data yang dihasilkan akan akurat. 2. Pengukuran besaran pokok. A. Pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, ataupun mikrometer sekrup. Pertama, mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dan sudah lumrah dikenal orang. 2. Meteran lipat. Yang ketiga, jangka sorong. Yang keempat, mikrometer sekrup. Nah, kita masuk pada bagian B, alat ukur massa. Neraca yang digunakan di laboratorium fisika pada umumnya berbeda dengan neraca yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. C. Alat ukur waktu. Sebenarnya ada banyak alat ukur waktu yang tersedia seperti jam tangan, jam dinding, jam bandul, dan sebagainya. Namun yang sering digunakan di laboratorium adalah stopwatch. Ada banyak jenis stopwatch dengan berbagai ketelitian, mulai dari 1 detik, 1/10 detik, sampai 1/100 detik. Ada juga stopwatch digital dengan ketelitian yang sangat tinggi, misalnya fasilitas stopwatch di handphone. Alat ukur suhu atau temperatur adalah termometer dan banyak jenis termometer. E. Alat ukur massa jenis. Massa jenis termasuk besaran turunan, yaitu sama dengan massa dibagi volume benda. Contoh, mula-mula air pada gelas ukur menunjuk skala pada 12,4 ml. Setelah sebuah benda dimasukkan pada gelas ukur, air menunjuk pada skala 20,2 ml. Jadi volume benda tersebut adalah 20,2 ml
sampai dengan 12,4 ml atau 7,8 ml. Ini adalah daftar pusakanya. Ya, dan demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.